itu. Selamat siang anak-anak. Ini kita akan belajar agama Kristen, yaitu mata pelajaran kita untuk kelas 9. Saya akan mengajarkan tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Apa itu hak asasi? Hak asasi itu adalah hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, atau universalnya adalah hak yang dinikmati oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Setiap orang memiliki yang namanya HAM. Setiap orang ketika dia dalam kandungan pun sudah berhak diberikan nutrisi yang baik. Dari manusia lahir sampai ketika dia meninggal, maka dia memiliki HAM. HAM ini kita tidak bisa beli. Itulah sebabnya HAM ini, hak asasi manusia ini adalah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian dari Allah, seperti itu ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, bahwa hak asasi manusia ini juga sudah masuk dalam Deklarasi Universal HAM yang terdiri dari 30 pasal. Ada beberapa orang, kalau misalnya kita melihat beberapa kejadian hak asasi manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang ini tidak dimiliki, apalagi akhir-akhir ini semakin banyak yang kita lihat ada berita-berita yang negatif, yang bahkan menyudutkan suku tertentu, kemudian agama tertentu atau gender tertentu. Tapi kita melihat ini misalnya dari sisi yang benar ya, bukan berarti begini. Lalu ketika seseorang mengaku lesbian atau mengaku dia seorang homoseks, lalu HAM-nya di mana? Itu kita tidak ke situ. Kita akan melihat HAM-nya sebagai manusia, bukan ke gendernya ya, seperti itu. Karena pada dasarnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada lebih dari itu, berarti bukan berasal dari Allah, seperti itu ya. Nah, Deklarasi Universal HAM atau hak asasi manusia itu tadi ada 30 pasal ya, ada banyak. 1. Hak untuk hidup dan menikmati kemerdekaan tanpa perbedaan. Seperti yang saya bahas dari awal, tidak ada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, kewarganegaraan, atau status apapun. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan menikmati kemerdekaan tanpa perbedaan tadi. Orang tidak bisa memaksakan agama kepada saya. Orang tidak bisa memaksakan opini politik kepada saya. Lalu orang juga tidak bisa memaksakan bahasa apa yang saya harus pakai. Kalau kita orang Indonesia, maka kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ada banyak suku di Indonesia. Misalnya saya orang Jawa. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Tapi ketika saya pergi mungkin ke tempat-tempat terpencil di Jawa sana, misalnya di pegunungan, yang orang tua, misalnya lansia, tidak bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia, maka saya menggunakan bahasa Jawa tanpa paksaan dari siapapun. Itu karena kemengertian saya. Kemudian orang tidak bisa memaksakan ras, saya harus suku apa, nggak bisa. Ketika Tuhan menentukan saya lahir di suku tertentu, misalnya saya orang Sunda, maka hak yang diberikan oleh Allah kepada saya sebagai orang Sunda, saya akan pakai dengan sebebas-bebasnya. Dan saya bangga mengaku bahwa saya orang Sunda, seperti itu ya. Kemudian dapat disimpulkan yang kedua adalah hak untuk tidak ditindas dalam bentuk penganiayaan maupun perbudakan. Zaman sekarang mungkin secara kasat mata tidak ada perbudakan, tetapi kenyataannya masih sama. Kalau kita lihat ada banyak hal yang terjadi ya. Kalau zaman dulu itu daerah Timur Tengah sana, kalau kita melihat sejarah itu terjadi perbudakan.
Kemudian di Indonesia pada zaman penjajahan kita dijajah Belanda, kemudian dijajah Jepang seperti itu. Sebenarnya sih setiap negara itu bekas jajahan dari negara-negara yang lain. Jadi itu sudah tidak ada, tapi kemungkinan untuk saat ini masih ada juga. Misalnya untuk zaman sekarang yang relevan ya, seorang pembantu atau asisten rumah tangga dijajah oleh tuannya seperti itu. Nah, sebagai orang-orang yang memiliki kasih, martabat seorang asisten rumah tangga dengan tuan itu sama. Makanan yang saya makan dengan asisten rumah tangga itu sebenarnya harus disamakan. Jadi saya makan di meja makan, kemudian asisten di lantai, itu tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia yang juga harus dihargai. Kemudian pemulung misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu lebih rendah daripada saya. Tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak mau jadi orang kaya, mereka juga pengen jadi orang kaya. Tapi karena ada berbagai hal, mereka melakukan itu. Jadi kita juga tidak boleh merendahkan, karena hak yang sama kepada saya juga diberikan sama kepada orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan berhak untuk memperoleh ganti rugi ketika menerima keputusan yang tidak adil di pengadilan. Sebenarnya sih untuk hukum di Indonesia, kita bisa cermati, sebenarnya harusnya sama rata. Nah, coba nih kalau misalnya setiap instansi itu punya logo tersendiri. Misalnya kalau SMK 10 warnanya biru, kemudian ada logo pesawat, kan seperti itu ya. Kemudian kalau kita masuk dalam pengadilan itu ada simbol timbangan. Kenapa harus simbol timbangan? Supaya sama rata. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu zamanmu sekarang ya. Kalau zaman dulu orang suka nonton film India dan sering terjadi misalnya ada satu kasus, kemudian ada timbangan di situ. Kemudian untuk yang keempat, setiap orang berhak untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Contohnya, hak untuk menikah, kemudian hak untuk memiliki kekayaan pribadi, hak untuk saya mengungkapkan pendapat saya, beragama, kemudian membentuk kelompok, kemudian untuk anak-anak muda, mereka mempunyai hak untuk main atau bersenang-senang seperti itu. Itu haknya loh. Jadi saya punya hak untuk saya beristirahat, saya punya hak untuk saya bisa senang. Kalau seorang karyawan atau seorang pekerja, dia mempunyai hak untuk digaji. Perusahaan berkewajiban untuk menggaji. Seorang pelajar, haknya adalah menerima pelajaran. Kewajiban dari guru adalah memberikan pelajaran. Seperti itu. Dan seorang siswa, seorang guru pun tidak bisa memarahi ketika saatnya si anak ini harus bersenang-senang, bermain, tapi harus dilihat waktunya juga gitu. Kemudian yang kelima adalah setiap orang berhak untuk terlibat dalam pemerintahan negaranya. Kalau di Korea Selatan itu ada wajib militer seperti itu. Jadi setiap anak-anak muda yang laki-laki wajib menyerahkan dirinya untuk negara selama beberapa tahun. Kalau di Indonesia sih belum ya, tapi ada sudah banyak negara yang memberlakukan itu. Jadi si pemuda ini yang dia masih kuat menyerahkan dirinya untuk negara, dan dia berkewajiban dan sekaligus haknya untuk ikut dalam pemerintahan bela negara seperti itu. Kemudian yang keenam,
Setiap orang berhak berpartisipasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati hasil-hasil ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya untuk zaman sekarang, masa pandemi seperti ini, ya kita wajib belajar dan memiliki hak untuk belajar. Tapi caranya bagaimana? Saya harus melalui teknologi, saya harus belajar melalui apapun media yang disediakan sekolah atau media yang disediakan oleh negara, seperti itu. Jadi kalau kita melihat untuk zaman sekarang, ada orang-orang yang berusaha, misalnya dalam satu sekolah seorang IT, bagaimana supaya anak-anak di sekolah ini bisa belajar dengan baik. Mereka memiliki hak untuk itu, untuk memajukan sekolahnya. Nah, kita berterima kasih untuk mereka. Kemudian yang ketujuh itu adalah setiap orang berhak untuk tinggal di negaranya sendiri, tetapi ia pun berhak untuk mencari suaka di negara-negara lain agar terluput dari penganiayaan di negaranya. Kita adalah orang Indonesia, tapi suatu saat ketika ada penganiayaan atau karena masalah apa, tapi jangan melakukan itu karena kesalahan ya, jangan melakukan itu karena memberontak terhadap negara sendiri. Misalnya ada penganiayaan atau diskriminasi, saya bisa mencari suaka ke Malaysia, saya bisa mencari suaka ke Vietnam, dan negara itu melindungi saya, seperti itu. Itu contoh dari suaka. Dan saya sebagai orang Indonesia, saya mempunyai hak untuk tinggal di sini. Saya orang Indonesia. Jangan berpikiran, oh kamu bukan asli orang sini, kamu tidak bisa mencari nafkah di sini. Nggak seperti itu. Kita semua orang Indonesia. Dimanapun, selagi kita berkebangsaan Indonesia, dari Jawa ke Papua, kemudian dari Papua ke Sumatera, itu memiliki hak yang sama, karena kita masih dalam ruang lingkup negara Indonesia, seperti itu ya. Kita masuk yang ke C, hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Ya. Dikatakan anugerah adalah ketika saya bernafas dengan gratis, itu adalah anugerah. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah gratis itu adalah anugerah. Saya menghirup udara dengan baik, tapi saya tidak bayar kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Saya hidup, tapi saya nggak bayar kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Jadi itu yang disebut dengan hak asasi manusia adalah anugerah Allah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk kelas 9. Selamat siang.